Halo semua, perkenalkan saya Elia Yudia Aspira. Saya adalah mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu filsafat milenialisme. Nah, jadi sejak dulu manusia terus mencari jawaban tentang kebenaran dan hakikat kehidupan. Dalam dunia pendidikan, ada sebuah aliran yang percaya bahwa kebenaran itu abadi, tidak berubah oleh waktu. Inilah filsafat pendidikan perennialisme, sebuah pandangan yang menegaskan bahwa pendidikan harus berfokus pada nilai-nilai universal yang telah teruji sepanjang sejarah. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh filsafat perennialisme. Yang pertama itu adalah Plato. Plato berpendapat bahwa ada kebenaran yang abadi dan tidak berubah. Kebenaran itu bukan berasal dari dunia fisik, tetapi dari dunia ide yang sifatnya sempurna, universal, dan kekal. Ini sejalan dengan perennialisme yang menekankan nilai-nilai universal yang tak lekang oleh waktu. Selanjutnya ada Aristoteles. Kebenaran bukan hanya ada dalam ide, tetapi dalam dunia nyata melalui proses pengamatan, pengamalan, dan nalar. Yang ketiga itu adalah filsuf Aquinas. Ia berpendapat bahwa kebenaran itu tetap, tidak berubah, dan bersumber dari Tuhan. Selanjutnya adalah filsuf Robert. Tujuan utama pendidikan adalah pengembangan kemampuan berpikir, bukan menguasai keterampilan praktis. Dan yang terakhir adalah filsuf Mortimer. Tujuan utama pendidikan adalah mengembangkan kemampuan berpikir, bukan menguasai keterampilan praktis. Ya, itulah tokoh-tokoh daripada filsafat perennialisme. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip perennialisme. Prinsip-prinsip utama perennialisme. Perennialisme memiliki beberapa prinsip penting. Yang pertama, kebenaran bersifat abadi. Pendidikan harus mengajarkan nilai moral dan intelektual yang tidak berubah oleh waktu. Yang kedua, guru sebagai otoritas intelektual. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi membimbing peserta didik menuju pemahaman yang mendalam. Ketiga, kurikulum berfokus pada karya klasik, karena karya-karya besar dianggap padat dengan nilai universal. Yang keempat, pendidikan untuk membentuk karakter, bukan hanya keterampilan praktis. Yang kelima, latihan berpikir logis dan kritis. Siswa diajak menganalisis, mengevaluasi, dan berdialog, bukan sekedar menghafal. Kemudian, ada penerapan perennialisme di kelas. Dalam kelas yang menggunakan pendekatan perennialisme, pembelajaran biasanya membentuk diskusi mendalam. Guru menggunakan Socratic method, yaitu bertanya terus-menerus, agar siswa menemukan pemahaman mereka sendiri. Siswa membaca karya klasik, lalu berdiskusi tentang makna kehidupan, keadilan, dan moral. Pembelajaran tidak mengejar kurikulum yang cepat berubah, melainkan penguasaan konsep-konsep besar yang akan selalu relevan. Kelebihan dan kelemahan perennialisme. Perennialisme memiliki banyak kelebihan. Ia membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir mendalam, karakter, moral, dan kebijaksanaan. Namun, aliran ini juga dikritik karena dianggap terlalu fokus pada masa lalu dan kurang menyesuaikan diri dengan kebutuhan di dunia modern. Meski begitu, nilai-nilai universal tetap dianggap penting dan relevan. Mengapa perennialisme masih penting dipelajari? Perennialisme mengajarkan kita bahwa pendidikan bukan hanya soal mengajar pekerjaan atau tren sesaat. Pendidikan adalah proses jangka panjang untuk membentuk manusia yang bijaksana, mampu membedakan benar dan salah, dan mampu berpikir mendalam tentang kehidupan. Inilah alasan mengapa perennialisme terus dipelajari di Fakultas Pendidikan, Filsafat, dan bahkan dalam kurikulum pengembangan karakter. Baiklah, ini yang dapat saya sampaikan sebagai penutup. Jadi, perennialisme itu dari masa Plato hingga zaman modern,
Perennialisme terus mengingatkan kita bahwa kebenaran sejati selalu relevan. Nilai-nilai yang abadi adalah fondasi kehidupan manusia, dan melalui pendidikan, nilai itu terus diwariskan. Inilah perennialisme, filsafat pendidikan yang tidak lekang oleh waktu. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.